Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana kita menetapkan satu Ramadan ya. Video sebelumnya telah menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menetapkan satu Ramadan. Yang pertama adalah menggenapkan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian yang kedua adalah persaksian dari seorang adil yang melihat adanya hilal, dan persaksian itu ditetapkan oleh qadhi. Kemudian di penjelasan setelahnya dijelaskan juga bahwa ada hal yang statusnya sama, status kekuatan hukumnya sama dengan ketetapan dari qadhi. Ketetapan dari qadhi dari pemerintah yang menetapkan besok adalah masuk bulan Ramadan. Itu yang sama dengan itu adalah informasi yang sifatnya mutawatir. Mutawatir adalah informasi yang dibawa oleh beberapa orang yang mereka tidak ada kemungkinan sepakat berbohong. Itu namanya mutawatir. Bahkan dalam Fathul Mu'in disebutkan mutawatir ini meskipun yang membawa berita adalah orang kafir. Jadi dalam Islam atau dalam usul fikih ya, salah satu informasi yang bisa dipastikan kebenarannya itu adalah khobar mutawatir. Informasi yang dibawa oleh beberapa orang yang tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Kalau ada beberapa orang yang memberi informasi kepada kita bahwa besok adalah bulan masuk tanggal 1 Ramadan, itu juga termasuk kategori hal yang bisa menetapkan 1 Ramadan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada juga hal yang sifatnya tidak yakin, tidak pasti, tidak 100%, tapi cuma dugaan. Dugaan masuknya bulan Ramadan dengan berdasarkan tanda-tanda yang jelas. Jadi dugaan ini ya sifatnya hanya 50% ke atas ya. Antara iya dan tidak itu 50% ke atas, tapi tidak sampai 100%. Itu namanya dzon. Jadi dugaan masuknya bulan Ramadan dengan berdasarkan tanda-tanda yang jelas, yang tanda itu secara kebiasaan tidak berubah-ubah, artinya sama, itu juga sama seperti ketetapan qadhi dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Di kitab Fathul Mu'in dijelaskan contoh tanda-tanda yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan adalah semisal melihat lampu yang digantungkan di menara-menara. Ini kalau tidak salah berlaku di Mesir kalau tidak salah ya. Pokoknya kalau ada sebagian daerah yang memiliki kebiasaan tertentu saat masuk bulan Ramadan dan kita melihat hal itu, maka hal itu bisa menjadi acuan masuknya bulan Ramadan. Contohnya tadi ya, di salah satu daerah ada kebiasaan yaitu setiap masuk tanggal 1 maka ada lampu, ada lentera yang digantungkan di menara-menara masjid. Dengan melihat itu sudah bisa menjadi dasar masuknya bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah itu dalam Fathul Mu'in dijelaskan juga bahwa bila ada orang yang tidak bisa diterima persaksiannya, misalkan orang fasik atau budak atau perempuan, jadi syarat menjadi saksi melihat hilal itu kan harus adil, harus merdeka, harus berjenis kelamin laki-laki. Nah ini ada orang fasik atau budak atau perempuan yang melihat hilal. Kalau dia bersaksi pasti ditolak persaksiannya karena tidak memenuhi syarat saksi itu sendiri. Nah orang-orang ini kalau dia melihat hilal dia harus berpuasa. Jadi untuk dirinya sendiri dia harus berpuasa. Orang fasik, budak ataupun perempuan dia harus mengamalkan apa yang dia lihat. Kalau dia melihat hilal harus mengikuti konsekuensi dari itu, yaitu
besok masuk tanggal 1 Ramadan. Dan itu juga berlaku untuk mereka yang percaya dengan ucapan orang-orang ini. Jadi misalkan ada orang fasik yang melihat hilal, maka dia harus mengikuti atau melaksanakan konsekuensi dari itu, yaitu besok adalah tanggal 1 Ramadan. Kemudian misalkan dia memberitahu saya, orang fasik melihat hilal lalu dia memberitahu saya, apakah saya wajib mengikuti apa yang wajib dilakukannya apa tidak? Itu tergantung saya percaya apa tidak. Jadi informasi dari orang fasik atau anak kecil yang mendekati balik, informasi terkait dengan dia melihat hilal itu apakah mewajibkan yang diberitahu apa tidak, mewajibkan puasa apa tidak, itu tergantung yang diberitahu percaya apa tidak. Kalau percaya ya wajib, kalau tidak ya tidak wajib. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau ada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria menjadi saksi melihat hilal bulan Ramadan dan dia melihat hilal, maka bagi dirinya sendiri wajib mengikuti konsekuensinya, yaitu kewajiban berpuasa. Bagi orang yang diberitahu tergantung dia percaya apa tidak. Kalau dia percaya berarti harus mengikuti, kalau tidak ya tidak. Lalu setelah itu penjelasan di Fathul Mu'in adalah termasuk dari kategori ketetapan qadhi. Yang sama dengan hal itu adalah ketetapan tanggal 1 bulan Ramadan di daerah lain. Jadi ini kasusnya ada 2 daerah. Satu daerah belum ditetapkan tanggal 1 Ramadan, tapi daerah di sampingnya, daerah tetangganya sudah menetapkan tanggal 1 Ramadan. Itu kalau dalam fikih. Kalau dalam fikih, bila 2 daerah itu matlaknya sama, matlak itu maksudnya waktu terbit atau tenggelamnya benda langit ya. Kalau di 2 tempat itu waktu terbit atau tenggelamnya benda langit itu sama dalam arti dalam waktu yang sama, maka hukumnya juga sama. Tapi ini menurut pendapat Ashah ya, artinya masih ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Ulama berbeda pendapat. Jadi ada tempat A, ada tempat B. Di tempat A sudah ditetapkan bulan Ramadan, di tempat B belum ditetapkan tanggal 1 Ramadan. Itu kalau kedua tempat ini matlaknya sama, maka hukum yang telah ditetapkan oleh negara A atau tempat A itu berlaku pula untuk negara atau tempat B. Itu kalau dalam keterangan Fathul Mu'in ya. Secara rincinya nanti kita bahas di video setelahnya saja ya.